Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab
karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, sebab Engkau baik, sungguh amat baik. Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Bapa, kiranya Engkau memberkati tim PPW yang akan melayani kami pada pagi ini. Biar kiranya pengurapan-Mu penuh atas mereka, sehingga dapat membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami mau berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo,
beserta dengan keempat wakilnya. Kiranya pengurapan-Mu penuh atas Pak Niko, sehingga Gembala Sidang kami boleh terus membawa kami umat-Mu, Jemaat GBI Gatot Subroto, semakin hari semakin berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi karayon kami, Bapak Pendeta James Selo Pranoto, beserta dengan para wakilnya. Kiranya melalui hamba-Mu ini, Rayon 1A akan terus Tuhan perlengkapi dan persiapkan menjadi umat yang berintegritas di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Roditus Mangunsaputro, beserta dengan Ibu Rosyanti Roditus. Kami bersyukur Bapa buat Gembala yang begitu baik. Kami bersyukur buat Gembala yang begitu mengasihi jemaat-Mu. Biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang melihat kesetiaannya. Bapa, biar kiranya perlindungan-Mu sempurna atas Bapak Gembala kami. Begitu juga dengan anak-anak dan cucu-cucu beserta dengan keluarga besarnya. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Widakdo, beserta dengan istri dan anak-anaknya. Bapa, dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini, biar kiranya Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menerima dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakannya ya Bapa. Engkau memberkati juga keluarganya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Bapa, firman-Mu yang akan disampaikannya itu benar-benar adalah isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa yang menyertainya. Ketika firman Tuhan disampaikan, umat-Mu boleh dikuatkan. Ketika firman-Mu disampaikan, umat-Mu boleh berkemenangan dan mendapat jawaban atas setiap kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat HOT yang ada ya Bapa. Dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih Tuhan menyertai mereka. Bila ada yang sakit pada saat ini, biar kiranya kasih-Mu yang menjamah mereka dan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biar kiranya roh takut akan Tuhan ada pada mereka, di dalam mereka menjalankan pemerintahan ini. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan di dalam nama Yesus. Inilah yang menjadi doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak dari kita yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh tengok kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik, dan kita sama-sama masuk ke gerbangnya Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Mari katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung
musik dan tarian. Semuanya memuji Tuhan, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang penuh sukacita katakan yes. Masuk gerbangnya Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Yes Lord, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita angkat tangan kita nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan rasa syukur kita katakan sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah-Mu Tuhan, yes Lord, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan kita baik, Tuhan kita baik, Yesus baik di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Tuhan baik atas hidup kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana di hari Minggu ini, di minggu pertama, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah kita boleh terus mengucap syukur
untuk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan biarlah jiwa kita boleh terus merindukan Tuhan. Mari setiap kita boleh sama-sama kita menyatukan hati kita. Kita hentikan setiap aktivitas yang mengganggu untuk kita boleh dekat di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Menjadi rusa yang merindu akan air kehidupan-Mu Tuhan Yesus, yang selalu mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena begitulah jiwa kami Tuhan Yesus, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami gak sanggup melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan.
Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya padamu, hanya kepadamu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita baru saja meninggalkan tahun 2021, tahun integritas, the year of integrity, di mana Tuhan menekankan agar kita hidup berintegritas, yang artinya semakin menyerupai dengan gambar Yesus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana keadaan tahun 2022? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya mau katakan bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Karena itu, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dasar kita percaya bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021 karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan, ajarku harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat,
sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita berkata kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi, kalau hati kita tuh melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before,
soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 dengan memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. The year of new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa paradigma berarti contoh, pola, model, dan istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, Tuhan berkata bahwa dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan cara Firaun dan pasukannya mati di tengah-tengah Laut Merah. Tetapi sekarang orang Israel akan dibebaskan dari Babel dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu. Sekarang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu Allah menyelamatkan Israel lewat jalan laut, sekarang Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang baru. Allah akan menyelamatkan mereka lewat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini adalah paradigma yang baru. Bagian Tuhan adalah memberikan paradigma yang baru. Yang ada sesuatu yang baru, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, di mana pada waktu itu hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tujuan Allah menyelamatkan Israel dari Babel, yaitu karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan yang ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga bagi kita, umat pilihan Tuhan. Pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Kita harus memberitakan kemasyhurannya. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memasuki tahun 2022 ini, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum selesai, maka cara-cara pelayanan di gereja berubah. Kita tidak bisa hanya memakai cara-cara yang lama lagi. Sebagai contoh, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu mengenai generasi anak muda di Amerika yang disebut generasi berbeda. Dikatakan bahwa pelayanan gereja selama 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi ini. Jadi perlu ada paradigma yang baru dalam pelayanan di gereja. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru sebagai pola yang baru. Dan bagian kita adalah menerima sebagai cara pandang yang baru. Demikian juga dengan cara berbisnis. Pasti banyak dari cara-cara yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu diperhatikan bahwa Wahyu 13 ayat 16 pasti akan digenapi. Manusia tidak dapat membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda antikristus di tangan kanannya dan di dahinya. Dan dengan seizin Tuhan, dunia sekarang sedang dibawa ke sana untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 16 tadi. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara yang disebut dengan pre-tribulation, kita tidak akan mengalami itu. Sekali lagi saya mau katakan pada saudara, kita tidak akan mengalami itu. Jadi, daripada kita disibukkan memikirkan chip dari antikristus sampai menolak untuk divaksinasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang sudah sangat-sangat dekat waktunya. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Jadi, dalam tahun paradigma yang baru ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sesuai dengan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan titik tolak perubahan paradigma Paulus terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Untuk itu, sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang merupakan ayat emas kita tadi, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah,
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita juga harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Karena itu, mari kita responi ajakan Rasul Paulus untuk memiliki dan menghidupi paradigma yang baru. Memiliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan adalah suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan. Firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama ketika kita berbalik untuk mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama atau paradigma yang lama, termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari harus mengalami perubahan. Jadi, orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi masih memakai paradigma yang lama, perlu bertobat. Perlu bertobat. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi adalah nous, yang artinya pikiran, akal budi, pola pikir atau mindset. Yang sama juga artinya dengan paradigma. Di sini Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran atau paradigma yang baru. Supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Dan mengerti kehendak Allah. Sebelum bertobat, pola pikir dan cara hidup kita pasti sama dengan dunia ini. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Masuk ke dalam paradigma yang baru. Ingat, paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Allah. Ada pesan Tuhan yang kuat hari-hari ini. Yaitu agar kita mengerti dan melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir atau paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Dan selalu berkata, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dituntun dengan firman dan Roh-Mu. Pada akhirnya, diingatkan bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak kepada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan, akan kehilangan keselamatan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kita akan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita, gerejanya di awan-awan, kita akan diangkat dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana.
Jadi saudara-saudara, memasuki tahun 2022 yang Tuhan berikan tema tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm, maka ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan sedang membuat paradigma yang baru. Dan kita harus menerimanya sebagai pola pikir dan cara pandang yang baru. Yang kedua, Tuhan akan menolong dan akan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan paradigma yang baru. Dan kita harus mengerti dan menerimanya. 1 Korintus 2 ayat 9 akan kita alami. Yaitu apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati, akan kita alami. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kita, ini yang ketiga, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, agar kita meninggalkan kehidupan duniawi yang disebut dengan paradigma yang lama, untuk masuk dalam paradigma yang baru, yaitu kehidupan surgawi. Yang keempat, untuk itu kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu kehidupan duniawi, dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan surgawi, dan berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Kita harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Yang kelima, kita harus meminta kepada Tuhan agar dipimpin dengan firman dan rohnya, supaya kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Yang keenam, dengan adanya paradigma yang baru ini, apa yang Tuhan minta kepada kita untuk dilakukan? Yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita, supaya dalam era Pentakosta ketiga ini kita menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tangan saudara, kita sembah dia. Riala basyara bara 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 bara. Oh riala la bara 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 bara. Oh ra bara 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 bara. Oh ra ba 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 ba. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan. Meninggalkan tahun 2021, kami bersyukur. Apapun yang kami alami, enak maupun tidak enak, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2020 sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami. Urapi kami semua Tuhan memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Supaya kita semua bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Sekarang terimalah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup ini? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita supaya lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau sembuhkan kami. Kau berikan kepada kami visi-visi yang baru memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing berdoa, introspeksi. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, tahun 2021. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari, kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan selama ini dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita selesaikan sekarang ini. Kita minta ampun kalau ada hal-hal yang menyedihkan hatinya Tuhan. Kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, katakan begitu. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua. Kau melihat anak-anak-Mu semua yang sedang meminta ampun padamu. Ampuni Tuhan. Berkati mereka memasuki tahun yang baru. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru ini. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengampuni kami. Kau sudah mengampuni kami. Sekarang saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Jangan diam. Ucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabaya ralabarabarabarabara. Tuhan, kamu berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan. Mereka semua sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kamu berdoa bagi yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih buat kesembuhan. Buat pertolongan Tuhan. Buat pemulihan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Namamu Yesus.